Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Jatimulya Bekasi, stasiun yang Barusan saja kita mendengarkan arahan dari salah satu petugas yang ada di peron 1 atau peron keberangkatan stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Stasiun ini tersambung dengan stasiun KRL Sudirman menggunakan jembatan penyeberangan multiguna. Terdapat banyak sekali warga dan area peron menjadi cukup padat, di mana antusias dan minat warga pada hari ini, hari Minggu, untuk mencoba LRT Jabodebek ya, walaupun sudah berbayar, mudah-mudahan nanti akan berlanjut dengan pada saat benar-benar full operasional dan komersial, tetap menjadi salah satu moda transportasi yang dapat dimanfaatkan oleh para penumpang yang ingin menuju ke arah Cibubur ataupun ke arah Bekasi. Biasanya kita melihat kondisi seperti ini pada stasiun-stasiun KRL yang cukup padat, terutama pada jam-jam pulang kerja. Kita akan masuk ke dalam rangkaian kereta. Ya, pengumuman yang sama kita juga dengarkan di stasiun-stasiun KRL, yaitu di stasiun Manggarai ataupun juga di stasiun Tanah Abang ya, yang mirip seperti ini. Suasana LRT Jabodebek di dalam rangkaian kereta cukup padat. Tinggal kesadaran masing-masing dari para penumpang untuk memberikan tempat duduk yang prioritas, terutama bagi para orang tua, para lansia, ibu hamil, dan juga para difabel tentunya. Untuk area-area tertentu terdapat petunjuk di mana di sana bisa ditaruh kursi roda, kemudian ada sepeda dan juga ada hal lainnya ya, ada tandanya di bagian lantai. Kereta yang kita naiki ini akan menuju ke arah Bekasi atau Jatimulya. Dari lebar kereta kalau kita perhatikan memang agak kecil dibandingkan dengan KRL ataupun MRT. MRT atau KRL sendiri itu adalah 2,9 meter lebih, sedangkan untuk LRT Jabodebek adalah 2,6. Dan ternyata LRT Jakarta juga sama, 2,62 meter. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Sesuai dengan namanya Light Rail Transit dibandingkan dengan Mass Rapid Transit ataupun Metro Rail Transit MRT, Light Rail Transit adalah kereta rel ringan. Jadi memang secara ukuran lebih kecil dibandingkan dengan MRT ataupun KRL yang ada di seberang sana. Untuk kita ketahui bersama, Filipina sudah menggunakan LRT sejak dari tahun 1984 dengan nama Manila Light Rail Transit. Kemudian Singapura sendiri sudah menggunakan MRT dari 1987. Jadi sebenarnya sudah cukup lama. Filipina sejak zaman Ferdinand Marcos ya pada waktu itu. Baik, barusan saja kita mulai perjalanan dari stasiun MRT Jakarta menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek. Setelah kemarin kita menggunakan lorong yang ada di samping dari rel kereta, kali ini kita akan lewat jalan terowongan Kendal ya. Terowongan ini sudah dicat warna-warni dan berada di bawah pertemuan dari Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Tamrin. Baik, di sekitar Jalan Berlora di sini sedang ada pekerjaan yang cukup masif, yaitu pembongkaran jalan. Kemudian nanti akan dibuat jadi trotoar. Ikuti video kami berikutnya untuk lebih detail. Kita akan masuk ke stasiun KRL Sudirman. Jadi di sini terdapat entrance dan juga gate untuk keluar. Nah, untuk entrance tadinya kalau untuk ke LRT Jabodebek kita akan lewat pintu yang paling samping sana manual. Sedangkan sekarang sudah menggunakan tapping. Kemudian kita akan berjalan menuju ke arah ujung dari peron di sisi utara stasiun KRL Sudirman untuk nantinya berpindah moda transportasi melewati jembatan penyeberangan multiguna yang sudah dibuka bersama diresmikannya LRT Jabodebek. Nah, berapakah nilai tappingnya? Nanti kita akan lihat di depan pada saat kita tapping lagi untuk keluar ke JPM di gate yang baru, ruangannya seperti itu. Stasiun KRL Sudirman di sini cukup panjang ya untuk dilewati bagi para penumpang yang turun dari kereta bandara atau
di sekitar BNI City, maka akan melewati area ini untuk menuju ke arah JPM di ujung sana yang sudah kelihatan jembatan penyeberangan multigunanya, lalu naik ke atas dan sampai di stasiun LRT Jabodebek. Nah, ada masukan dari sahabat-sahabat on road Indonesia cukup bagus ya. Untuk yang pertama adalah untuk memisahkan sebuah jalur yang khusus untuk para pengguna LRT Jabodebek dari arah stasiun BNI City ataupun dari arah MRT menuju ke arah jembatan penyeberangan multiguna dan terus ke stasiun LRT Duku Atas. Kemudian yang kedua, membuat travelator ataupun eskalator berjalan, karena membawa barang yang cukup banyak kemudian melewati area di sepanjang peron sisi utara stasiun KRL Sudirman, terutama pada saat jam-jam padat, maka akan membutuhkan effort tersendiri. Jadi dengan adanya jalur khusus, kemudian adanya eskalator berjalan tadi ada di samping sini, misalnya di samping dari peron, maka akan mempermudah para pengguna. Tapi itu improvement yang mungkin bisa menjadi masukan untuk LRT Jakarta lebih baik lagi, serta sistem integrasi dari moda-moda transportasi menjadi makin bagus ke depannya. Baik, kita sudah sampai di sebuah ruangan yang menghubungkan stasiun KRL Sudirman dengan area JPM melewati sebuah koridor. Di sini kita lakukan tapping lagi. Oke, RP1 ya. Jadi untuk proses tapping dilakukan 2 kali pada saat masuk stasiun KRL, kemudian pada saat keluar ke ruangan penghubung menuju koridor ke arah jembatan penyeberangan multiguna seperti ini. Jadi tarifnya adalah Rp1. Tadinya ada proses manual yang dilakukan oleh petugas untuk memberikan arahan bagi para pengguna LRT Jabodebek, diarahkan langsung dan nantinya di sekitar gate di sini juga langsung. Mungkin pada waktu itu sistem pembayarannya atau tapping untuk charging belum sempurna ya. Kemudian saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, tidak ada petugas yang disediakan, hanya saja tapping, namun akan terpotong Rp1. Tapi paling tidak Rp1 atau Rp1 ya, dengan fasilitas penyeberangan seperti ini tentunya memadai lah bagi para pengguna. Hanya saja mungkin yang tidak membawa kartu ya, mungkin bisa mengisi atau mau top up kartunya atau membeli kartu dan seterusnya. Yang ketiga masukannya adalah pembuatan shelter di sekitar sini lebih panjang dibandingkan dengan koridor tadi, sehingga para pengguna yang melewati area ini pada saat hujan ataupun panas cukup terik dapat terlindungi menuju ke arah jembatan penyeberangan sampai ke bagian stasiun LRT Jabodebek. Nah, koridor yang tadi itu di bawah itu yang menjadi usulan untuk diperpanjang sampai ke arah Jalan Blora, ujung Jalan Blora dan Jalan Kendal yang tadi sempat dibongkar. Jadi antara para penumpang LRT Jabodebek dan juga penumpang KRL tidak saling mengganggu karena berbeda jalur ya dalam hal ini. Kembali ini menjadi improvement untuk pengelola atau KAI lah dalam hal ini, agar semakin nyaman para pengguna kereta, apakah itu LRT Jabodebek ataupun kereta KRL ataupun juga para pengguna MRT yang ingin pindah moda transportasi. Nah, ini jembatan penyeberangan multiguna yang sudah selesai ya, hanya saja beberapa bagian yang tinggal dikerjakan proses finishing. Area ini dilengkapi dengan berbagai kawasan komersial baik di sisi atas ataupun di sisi bawah, karena untuk menuju ke stasiun LRT Jabodebek di ujung sana itu di lantai atas adanya, karena lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun KRL Sudirman. Jadi ada 2 lantai ya yang harus dinaiki. Kemudian tema pada hari ini adalah jalur negeri rasa. Beberapa waktu ke depan, di mana kuliner Nusantara berada di sekitar sini untuk dapat menjadi area yang bisa dinikmati oleh para penumpang LRT Jabodebek ataupun KRL ataupun MRT, atau juga yang hanya untuk mampir membeli makanan dan minuman di sekitar sini. Tersedia juga bangku-bangku dan juga meja-meja yang dapat dipergunakan pada saat setelah beli makanan minuman
kemudian menyantapnya di sana tanpa harus sambil berjalan dan seterusnya. Terdapat 2 akses untuk naik ke atas ya, bagian lantai yang terhubung dengan stasiun LRT Jabodebek, yaitu yang menggunakan anak tangga seperti ini dan juga eskalator ya. Ada satu hal yang menarik yang sempat dibahas di On The Indonesia kemarin adalah perpanjangan dari LRT Jakarta sampai ke arah Duku Atas. Nah, tentunya dengan tersambungnya berbagai moda transportasi di sekitar Duku Atas sesuai dengan rencana Transit Oriented Development atau kawasan TOD baru di Kota Jakarta akan memberikan dampak positif serta banyak manfaat bagi para pengguna, para penumpang kereta-kereta modern ataupun kereta yang KRL. Untuk LRT Jakarta sendiri, rancangan awalnya adalah sampai ke arah Duku Atas sini, kemudian titik awalnya adalah sambungan dari stasiun LRT Jakarta Velodrome. Meski untuk tahap awal stasiun LRT Jakarta yang paling ujung yang akan dibangun fase 1B adalah stasiun LRT Manggarai. Nah, stasiun ini akan tersambung dengan stasiun Manggarai walaupun tidak berdekatan, tapi mungkin akan disambungkan lewat Skybridge ataupun jembatan udara yang ada. Karena secara posisi kalau kita lihat dari desainnya berada di depan Pasaraya Manggarai, dan tentunya Pasaraya Manggarai menuju ke stasiun KRL Manggarai, menyeberangi terlebih dahulu JPO dan turun ke bawah sampailah masuk ke stasiun KRL Manggarai di pintu barat. Tampak stasiun LRT Jabodebek Duku Atas cukup ramai sekali dikunjungi oleh para warga, dan mudah-mudahan juga sangat membantu warga-warga yang kemudian nanti pada hari-hari kerja menggunakan moda transportasi ini menuju ke tempat kerja ya, kemudian pulang ke rumah dengan nyaman dan tepat waktu. Walaupun kita sempat dengar beberapa waktu lalu terjadi kendala-kendala, mudah-mudahan itu menjadi satu improvement bagi KAI dan juga LRT Jabodebek agar pelayanan makin baik serta menjadikan moda transportasi baru ini sebagai alternatif yang cepat ya, kemudian nyaman serta aman. Baik, kita akan masuk ke dalam area stasiun LRT Jabodebek Duku Atas, kemudian kita akan naik ke peron. Barusan kita tapping, di sini chargingnya adalah Rp5.000 karena masih dalam program promo. Kemudian nanti setelah full operasional maka Rp5.000 adalah biaya pertama kali, lalu per kilometernya adalah Rp700. Jadi kalau dari Duku Atas sampai ke arah Bekasi kalau tidak salah di Rp24.000, pulang pergi Rp50.000. Mungkin bisa dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Kita akan naik ke atas di peron 1, tampak sudah banyak para penumpang yang menunggu kereta. Kemudian lagi ada yang bersandar dan ada yang sudah menunggu di depan dari area peron, tepatnya di depan PSD atau platform screening door yang dirancang cukup tinggi dibandingkan dengan kereta MRT karena listrik yang dipergunakan adalah listrik aliran bawah yang bertegangan tinggi DC 750 volt ya kalau tidak salah. Jadi kalau kita kepegang itu katanya bukan mental tapi lengket ya, dan itu sangat berbahaya. Jadi memang di sini pengamanannya dibuat cukup tinggi. Hal ini juga kita lihat di stasiun LRT Jakarta yang ada di Velodrome ataupun di stasiun-stasiun LRT Jakarta sampai ke arah Pegangsaan 2. Si pintu otomatisnya atau platform screening door itu juga cukup tinggi. Ya, kemarin kita sempat mendengar adanya masalah-masalah yang timbul pada saat awal-awal operasional dari LRT Jabodebek, namun antusias warga kita lihat di sini tidak surut ya, karena ini benar-benar menjadi alternatif bagi para pengguna yang untuk arah Bekasi itu adalah sebagai pengganti dari KRL, kemudian juga pengganti dari bis. Tentunya secara waktu lebih dapat diukur dibandingkan dengan kendaraan ya. Ada yang sempat membawa kendaraan, kemudian ada yang sempat naik KRL.
Karena ini adalah titik akhir sementara stasiun LRT Jabodebek Duku Atas yang ada di Jakarta. Jadi untuk para penumpang yang turun dari kereta, ini adalah titik paling ujung, mereka akan turun di peron 2 atau di seberang atau sisi utara. Kemudian untuk yang naik adalah di peron 1 ini, apakah untuk jurusan Jatimulya ataupun jurusan ke arah Harjamukti Cibubur. Untuk para penumpang yang memiliki tinggi di atas 180 cm mungkin agak sedikit menunduk pada saat masuk, namun setelah di dalam ya harusnya cukup memadai lah untuk berdiri seperti ini. Nah, secara spek maka LRT Jakarta dan LRT Jabodebek untuk lebarnya sama, yaitu 2,62 meter. Sedangkan untuk panjang, LRT Jabodebek lebih panjang dibandingkan dengan LRT Jakarta, yang berarti LRT Jabodebek dapat membawa lebih banyak penumpang dibandingkan dengan LRT Jakarta. Hanya saja nanti pada saat tersambung, mudah-mudahan sampai ke arah Duku Atas terintegrasi semua, diharapkan LRT Jakarta mungkin punya gerbong yang juga sama panjangnya. Cuman secara teknis kita belum tahu ya. Dan kawasan Transit Oriented Development Duku Atas benar-benar menjadi kawasan dengan integrasi banyak moda transportasi, termasuk yang kanan ini yaitu kereta bandara serta stasiun kereta KRL. Baik, kita berada di depan dari stasiun BNI Duku Atas MRT Jakarta. Di sini juga sudah tersedia banyak informasi yang cukup lengkap saat ini untuk arah petunjuk ya. Stasiun LRT Jabodebek Duku Atas ke arah timur, kemudian di bagian tengah ini juga disiapkan semacam papan informasi bagi para pengguna agar jelas ya secara tujuan harus kemana dan melewati area yang mana. Untuk stasiun MRT Jakarta Duku Atas berada agak lebih tinggi dibandingkan jalan ini, serta habis itu turun ke bawah. Jadi rancangannya seperti itu, jadi naik sedikit lalu turun ke arah bawah. Menjelang terowongan Kendal terdapat tong sampah ya, dan sampahnya cukup banyak. Mungkin menjadi masukan dan perhatian agar dapat dibersihkan secara berkala ataupun dipantau pada saat sampahnya sudah cukup banyak, maka harus segera dibawa ya, seperti itu kan, kalau tidak akan menjadi area yang cukup kotor ya seperti ini. Bahkan sudah tidak muat jadi ditaruh di bawah. Meski sebenarnya masyarakat masih tetap punya inisiatif untuk membuang sampah di sekitar tong sampahnya, walaupun sampai di luar karena penuh. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On-Road Indonesia, dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On-Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.